Hari ini H-1 sebelum puasa. Kita bisik-bisik karena kita di ruangan kerja nih di UGD. Masih ada kopi karena hari ini jaga siang, pulang jam 10 dari jam 1:15. Terus temanya vlog kali ini ceritanya ini kali ya, sahur pertama dan buka pertama gitu. Biar ada ya kan, seenggaknya walaupun vlog sangat jarang, seenggaknya harus ada setahun sekali vlog Ramadan ya kan. That's why mari kita buat. Hari ini alhamdulillah nggak terlalu, mudah-mudahan soalnya jam kerja masih panjang. Bismillah, mudah-mudahan tidak rame terus karena kita lagi personalnya lagi lumayan cukup. Terus jadinya pasiennya bisa ditangani sama beberapa dokter sekaligus. Tapi biasanya nanti waktu-waktu rame tuh dari jam 7 gitu sampai jam 10. Ya mudah-mudahan hari ini lancar. Pengen cerita panjang tuh takut kalau ada orang datang langsung deg-degan gitu kan. Sekarang lagi nanganin 2 pasien sekaligus. Yang ini pasien internis merah, kalau yang biru dari neurologi sebagai konsil gitu. Yang internis lungan ensundung atau pneumonia. Yang ini pasien dia ada kayak sedikit sakit nyeri dada gitu. Pasien ketiga dengan nyeri dada tapi nggak terlalu jelas, pasien udah 92 tahun. Terus dia agak depresi gitu. Katanya nggak pengen hidup lagi. Ya. Ada ini. Kok taruh tembok. Malam-malam udah kayak jurit malam. Sakit coy. Sekarang kayaknya jam 10:30 malam sih. Atau mau jam 11 gitu. Ngantuk. Dari tadi mager, udah pulang. Mata udah merah. Sekarang udah mau jam 12. Besok gue masuk jam 7:30. Lagi sendirian lagi. Bang Jajang lagi ada seminar di luar kota. Hari ini pulang. Gue cuma berharap semoga bisa bangun pagi sih. Rencana gue sekarang adalah kita mandi dulu. Habis itu kita langsung makan sahur. Karena kalau tidur nanggung banget. Sudah mandi, nggak ada bedanya. Masih dekil-dekil aja. Udah jam 12 lebih, nggak kelihatan. Jadi gue berpikir daripada gue sekarang tidur terus terbangun lagi jam 1 karena imsak jam 4, jadi gue makan sekarang ya kan, terus gue tidur, nanti bangun subuh, terus udah deh sekarang ngangetin makan dulu. Sudah ada ayam sambal hijau, gue beli. Sebenarnya rada takut moncor, tapi tadi sih siang makan ini ternyata nggak sepedas itu sih, jadi bawaan aman ya. Jadi malam ini gue mau menggabungkan antara makan malam dan sahur. Makan sedikit nasi, ayam, dan makan sahurnya itu gue biasanya kalau dari dulu sih kalau sahur kayak muesli, granola gitu-gitu loh, dan buah-buahan. Yang belum nonton video vlog Ramadan yang tahun lalu atau video tips puasa, masih ada di video itu, kayaknya waktu itu tahun lalu. Waktu itu gue lagi ini juga lagi semangatnya memperhatikan gizi, jadi rada-rada langsing gitu ya. Sekarang sudah mulai kembali langsung, but it's okay. Kadang-kadang memang suka ada fasenya ya di dalam kehidupan, harus disyukuri saja, tapi jangan sampai lupa dan kebablasan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim.
jadi takut. Kalau puasa di sini karena lama ya, dari segi waktu, walaupun sekarang udah jauh lebih enak gitu daripada tahun-tahun sebelumnya, cuma tetap aja gue merasa kurang punya waktu gitu untuk mempersiapkan makanan dan segala macem. Jadinya gue udah stok lauk-lauk dari orang-orang Indo yang buka-buka PO di Instagram. Sampai sekarang emang mereka udah pernah gue beli gitu juga, jadinya terpercaya lah ya. Terus gue simpen di freezer, jadi untuk stok sebulan ke depan. Nggak tahu sih cukupnya berapa lama. Jadi ini yang sudah dikeluarkan dari freezer. Ini ada ayam goreng Padang sih sebenarnya, tapi gue nggak tahu ayam goreng Padang tuh apa ya. Kelihatannya kalau dari sini sih kayak ayam lengkuas biasa aja gitu. Yang hari ini baru sampai, ini buat buka puasa nanti. Ini ada juga kalau mau snack buka puasa. Ini ada beli stok sambal. Udah penuh banget kulkas gue. Waktu itu beli gyoza udang. Terus ini ada apa ya? Gue jadi lupa ya. Kayak mereka jualan isi waktu itu satu paket tuh ada masakan-masakan Padang gitulah. Ada kayak gulai, ada rendang, terus ada apa namanya ayam cabai hijau, terus ada sesuatu saus Padang gitu. Apalagi ini rendang kayaknya. Terus ini apa? Oh ini sambal hijau. Sama gue juga udah stok ada es krim. Stok ini per baksoan. Ini gue beli kayak sekilo gitu. Buat kalau buka puasa. Jadi tinggal gampang deh bikin kaldu sama mie. Boy. Waktu itu gue just tip jajanan kriuk-kriuk dari orang di sini. Ada yang pulang kampung ke Subang. Ini kan bakso goreng ada yang pedas, ada yang nggak pedas, ada fish chop. Udah gue cemilin gitu. Elah, gak sehat banget tapi ya enak ya. Jadi ayam sudah hangat, tinggal menunggu nasi matang habis kita makan. Oh ya, jadi minggu ini 2 minggu sebelum akhir rotasi gue di UGD sampai akhir Maret nanti. Terus kesan-kesannya di UGD adalah, jadi sebenarnya gue merasa UGD tuh kalau bisa di level-levelin, kan gue memulai karir kan di klinik paru, terus habis itu ke kardiologi, tumor dan ginjal, terus habis itu gastroenterologi itu apa sih yang perperutan gitu, yang terakhir UGD. Kalau di level-levelin dari tingkatan level mudah atau santai sampai ke yang paling kayak raja terakhir, itu tuh sesuai gitu loh sama tingkatannya. Jadi kayak beneran di waktu di paru itu dia yang paling, bukan yang paling mudah sih sebenarnya, cuma apa sih case-case di paru tuh nggak terlalu banyak dan nggak terlalu banyak action gitu. Walaupun pas gue kesana banyak action banget gara-gara COVID ya. Kalau dari segi atasannya juga yang baik-baik banget dan sabar-sabar banget. Jadi itu beneran kayak cocok banget dan ideal banget untuk orang-orang yang baru mulai masuk gitu, untuk kayak belajar kayak nulis suratnya, terus apa sih yang harus dilihat dari hasil labnya gitu, nggak terlalu ribet gitu. Jadi pengalaman gue di rumah sakit, kita harus berusaha segimana mungkin handle pasien. Di sisi lain kita juga kayak ya kadang-kadang ada ketekanannya juga gitu dari rumah sakit, dari segi politik dan keuangannya juga lah gitu. Sedangkan kayak mana kita tahu kan kalau dari kita kuliah, walaupun pernah ada pelajaran kayak gitu tentang rumah sakit dan sistemnya, cuma kita sebagai dokter kayak pengennya kan yang ya udah kita kasih yang terbaik buat pasien. Cuma ternyata kayak ada hitungannya seperti itu gitu. Makanan gue jadi sebelahan gitu ya. Karena temanya ini adalah kepadang-padangan, jadi kita makan pakai tangan ya. Kira-kira kalian tim makan padang pakai tangan apa pakai sendok? Masa iya sih makan padang pakai sendok, kayak kurang nikmat gitu. Oh ya, sampai mana tadi? Di UGD ya. Menurut gue dia kayak raja terakhirnya itu kan. Karena gue juga takut gitu, kayak UGD selalu hektik. Terus gue tuh takut gitu berada di posisi itu. Tapi ternyata pas gue di sana, karena kan gue pengalaman gue jaga malam gitu-gitu kan sendiri. Kalau ada pasien gawat stres, kalau ada pasien yang sulit gue bingung gitu kan. Tapi pada kenyataannya kayak gue enjoy banget gitu di UGD. Itu kayak salah satu yang departemen yang paling gue suka kalau kerjanya, tapi siang ya, karena di situ ada atasan masih ada gitu, belum pada pulang. Mereka pulangnya ada 2 gitu, yang satu pulangnya jam 4:30,
atau jam 4, yang satu lagi pulangnya jam 7. Terus kayak sampai jam 7 tuh lo selalu ada orang yang bisa ditanya gitu. Kalau ada dikit-dikit apa, kalau ada pasien jelek, langsung bisa kita tarik orang ini gitu. Jadi enak banget, dan atasannya tuh bener-bener orang-orang yang santai, yang baik, yang selalu siap sedia menolong kalau ada apa-apa. Itu sih yang gue suka dan yang akan pasti gue rindukan gitu. Karena kayak kebanyakan kalau di rawat inap kadang-kadang tuh kita sungkan gitu untuk nanya. Kebanyakan tuh kita nunggu setelah visit, nunggu hasil lab, nunggu sampai operan siang baru kayak nanya gitu. Jadi idealnya sebenarnya gue ke ICU, tapi somehow gue belum dapat rotasi ke sana. Jadi gue balik lagi ke si hemato-onkologi ini dan nefrologi. Aduh, udah kejepit. Menu selanjutnya adalah musli dengan yogurt, pisang, dan strawberry. Ademe, sahur sendiri. Tak ada Mang Jajang yang mana-mana. Hari ini doi pulang. Dah habis ini minum, terus bobo. Sampai nanti. Ya, sudah kembali fresh. Udah masih lumayan ngantuk. Udah mau jam 7 harus cabut. Baru berapa jam ya di rumah, kita cabut lagi memang. Rumah sakit itu rumah kedua. Berangkat. Morgen. Auf dem Gegenschutz zur Station Möller, weil der Urologe ihn stationär aufnehmen wollte. CT, also der Urologe hat ihn gesehen. Er hatte wohl Nierenschmerzen oder sowas. Das passte irgendwie alles von der Klinik, auch sonografisch. Wie war der Nacht? Initial war ich ganz entspannt und so, aber jetzt brauche ich mich sehr. Kam schon mal vor, dass man sich verirrt. Ganti baju. Akhirnya jam 5 nih kelar. Kalau masuk lagi bisa jam 4:30 sih, tapi alhamdulillah jam 5 masih oke lah. Sudah ganti baju, sekarang mau belanja. Assalamualaikum.